Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis berikutnya. Masih dalam bab jazail walidain ya. Hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Laitsu qala haddatsani Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal an Abi Hazim an Abi Murrah maula Aqil anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan. Bahwasanya Abu Hurairah dahulu ditugaskan oleh Marwan. Artinya kalau Marwan Ibnu Hakam sedang pergi keluar kota Madinah, maka beliau dijadikan sebagai penggantinya, diistikhlaf, yaitu digantikan sebagai pemimpin kota Madinah. Wa kana yakunu bi Dzul Hulaifah, dan tempat tinggalnya Abu Hurairah adalah di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ma'ruf, tempat mikotnya kota ahli Madinah yang sekarang dikenal dengan Abyar Ali atau Bir Ali, Dzul Hulaifah. Fa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Ibunya juga tinggal di situ tapi di rumah yang lain. Dia di satu rumah, ibunya di rumah yang lain. Qala fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha. Jika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin keluar atau pergi, maka dia menghampiri rumah ibunya kemudian berdiri di hadapan pintu rumah ibunya. Faqala, kemudian beliau berkata, "Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh." Yaitu dia mengucapkan salam kepada ibunya di pintu rumah ibunya karena ibunya lagi dalam rumah dengan berkata, "Assalamu alayki ya ummatah." Assalamualaikum wahai ibunda, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan juga rahmat Allah dan keberkahan dari Allah untukmu. Ibunya menjawab, "Fataqulu wa alaikas salamu ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh." Ibunya menjawab, "Waalaikumsalam wahai putraku dan juga rahmatullahi wa barakatuh." Fayaqul, Abu Hurairah menjawab lagi, "Rahimakillahu kama rabbaitini saghiran." Semoga Allah merahmati engkau wahai ibunda sebagaimana engkau mentarbiahku, merawatku ketika aku masih kecil. Fataqul, ibunya menjawab, "Rahimakallahu kama barartani kabiran." Semoga Allah merahmati engkau wahai putraku sebagaimana engkau berbuat baik, berbakti kepadaku ketika engkau sudah besar. Thumma idza arada an yadkhul sana'a mithlahu. Demikian juga kalau Abu Hurairah ingin pulang masuk ke rumah, dia juga mampir ke rumah ibunya dan menyampaikan hal tersebut. Ini hadis ada perselisihan di kalangan para ulama ya. Sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullahu taala menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah karena dalam sanadnya ada perawi bernama Sa'id bin Abi Hilal Al-Laitsi. Wa kana ikhtalata, dia telah ikhtilat. Ikhtilat itu setelah berubah. Perawi bisa jadi dia thiqah tapi kemudian terjadi perubahan di akhir hayatnya, makanya dikatakan waqad ikhtalata, telah rancu ya. Bisa jadi misalnya di akhir hayatnya dia sudah tua. Ketika sudah tua hafalannya berubah-ubah, dia sering lupa, maka dilihat jika periwayatan hadisnya di masa mudanya maka dikatakan hadisnya sahih. Kalau di akhir hayatnya ketika dia sudah tua, sudah sering lupa, maka dikatakan lemah ya. Ini dikatakan ikhtalata, atau dikatakan ikhtalata jika misalnya dia selama ini meriwayatkan dengan bersandar terhadap buku-bukunya. Dia punya buku, kalau dia meriwayatkan hadis karena hafalannya tidak kuat, dia selalu bersandar kepada bukunya. Qadarullah ternyata bukunya misalnya terbakar atau terkena banjir sehingga rusak semua catatannya, sehingga setelah rusak catatannya dikatakan dia ikhtalata, sehingga dihukumi rawi ini dhaif karena dia telah ikhtalat. Artinya ikhtalatnya tadinya dia thiqah, kemudian jadi dhaif karena ada sebab. Nah, rawi ini Sa'id bin Abi Hilal Al-Laitsi ada yang mengatakan dia lemah ya. Di antaranya adalah Ibnu Hazm. Namun ini dibantah oleh para ulama
dibantah oleh para ulama seperti dibantah oleh Az-Zahabi, kemudian dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Lisanul Mizan. Intinya para ulama menyatakan Sa'id bin Abi Hilal adalah rawi yang thiqah, sebagian mereka mengatakan la ba'sa bihi, itu saduq ya. Artinya periwayatannya kalau thiqah berarti hadisnya sahih, kalau la ba'sa bihi atau saduq maka hadisnya disebut dengan hadis yang hasan. Adapun pernyataan bahwasanya di ikhtalata maka tidak ada khabar yang valid yang menunjukkan dia ikhtalat. Yang ada Imam Ahmad ketika ditanya dia mengatakan yakhlitul hadis. Yakhlit itu ada hadis yang sebagian artinya ada kelemahan dalam sebagian hadis, namun perkataan Imam Ahmad yakhlit bukanlah istilah alul hadis ya ikhtalata, sehingga jumhur ulama menyatakan bahwasanya Sa'id bin Abi Hilal adalah rawi yang thiqah atau la ba'sa bihi, sehingga dengan ini saya lebih condong bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan atau hadis yang sahih ya, hadis yang hasan, hadis yang sahih. Baik, kita jelaskan tentang makna hadis ini ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang mulia. Selain dia ahli ilmu, dia juga pandai mengatur, sehingga Marwan ibn al-Hakam kalau pergi keluar kota Madinah atau menugaskan dia untuk menjadi penguasa di kota Madinah ya. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun beliau adalah orang yang ditugaskan untuk penguasa di kota Madinah, namun beliau tetap berbakti kepada ibunya ya. Dan beliau tinggal di suatu daerah Dzulhulaifah ya. Dzulhulaifah itu di Bir Ali ya, di Bir Ali ya. Dia tinggal di satu rumah dan ibunya di rumah yang lainnya. Ini dalil bahwasanya tidak mesti bahwasanya orang tua tinggal bersama kita, dan kebiasaan para salaf orang tua tinggal di tempat tersendiri, anak tinggal di tempat tersendiri karena masing-masing punya privasi ya. Kita berkeluarga, kita punya privasi, orang tua tidak harus tinggal sama kita. Kecuali dalam kondisi tertentu orang tua harus tinggal sama kita, misalnya tidak ada yang menjaganya atau dia tidak bisa menjalankan kehidupannya sendiri atau dalam kondisi sakit, maka saat itu wajib bagi kita untuk mengayominya ya. Tapi tidak harus orang tua tinggal bersama kita. Sebagaimana Nabi SAW tinggal sendiri, Fatimah tinggal sendiri, masing-masing punya keluarga sendiri-sendiri. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di antara baktinya kepada ibunya, kalau dia hendak keluar pergi menjalankan tugas, misalnya tugas pemerintahan atau yang lainnya, maka beliau mampir ke rumah ibunya dulu, kemudian waqafa ala babiha, kemudian berdiri di depan pintu rumah ibunya, kemudian mengucapkan salam, alaiki salam, assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wabarakatuh. Dia mengucapkan salam secara sempurna, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwasanya assalamualaikum sudah cukup, tapi salam yang terbaik adalah dengan sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kalau salam terhadap ibu, karena salam adalah doa. Maka Abu Hurairah ketika mendoakan ibunya, dia mengucapkan salam dengan sempurna, assalamu alayki ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibunya subhanallah menjawab dari dalam rumah, rahimakillah, kemudian alaikas salam ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya jawab dengan jawab yang lengkap juga, assalamualaikum juga warahmatullahi wabarakatuh, wahai putraku. Kemudian Abu Hurairah mendoakan lagi. Dia tidak cukup mengucapkan salam, dia mendoakan dengan suara yang keras, karena ibunya dalam rumah, sehingga dia mendoakan dengan suara yang keras, ibunya dengar dan orang-orang juga, anak buahnya juga mendengar, dengan berdoa rahimakillahu kama rabbaitini saghiran. Semoga Allah merahmati engkau wahai ibunda yang telah merawatku ketika aku masih kecil. Dan ibunya menjawab lagi, wa rahimakallah kama barartani kabiran, dan semoga Allah merahmatimu wahai ananda yang telah ketika engkau besar engkau berbakti kepadaku. Dan ketika balik dari tugasnya dan ingin masuk ke rumahnya, dia pun mampir ke rumah ibunya untuk menyampaikan hal yang sama ya. Ini menunjukkan bakti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya, dan dia adalah sebab masuk Islamnya ibunya. Saya bacakan hadis. Jadi Abu Hurairah dari kabilah Daus, dan dia sedih karena ketika dia sudah masuk Islam ternyata ibunya belum masuk Islam. Abu Hurairah bercerita dalam riwayat ya, inna ummi kanat imra'atan musyrikah.
ibuku adalah seorang wanita musyrik. Wa inni kuntu ad'uha ilal Islam, dan dulu aku selalu mendakwahi dia untuk masuk Islam. Wa kanat ta'ba alayya, namun dia enggak mau masuk Islam. Fada'autuha yauman, suatu hari jadi Abu Hurairah tidak putus asa, dia selalu dakwah ibunya musyrik. Datang mendakwahi. Suatu hari aku mendakwahi ibuku, fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Tahu-tahu ibuku membantah dengan menyebutkan tentang Nabi yang aku tidak suka dengarnya. Itu menjelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dakwah ibunya masuk Islam, ibunya menjelekkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, maka aku mendatangi Rasulullah, aku menangis karena melihat sikap ibunya yang menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menangis. Fakultu, aku berkata, wahai Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam. Aku mendakwahi ibuku untuk masuk Islam. Wa kana ta'ba alai, namun dia tidak mau masuk Islam. Wa inni da'autuha al-yaum, hari ini aku dakwahi dia, fa asma'atni fika ma akrah. Lantas dia berbicara yang tidak baik tentang engkau yang aku tidak suka mendengarnya. Fadu'ullah an yahdiya umma Abu Hurairah. Ya Rasulullah, doakanlah atau berdoalah kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW langsung berdoakan. Kata Rasulullah SAW, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fa kharajtu a'du ubashiruha bi du'ai Rasulullah SAW. Maka aku pun gembira dengan doa Nabi SAW. Aku pun pulang ke rumah dan aku berjalan dengan cepat ingin beri kabar gembira kepada ibunya bahwa Rasulullah SAW sudah mendoakannya. Dan Abu Hurairah tahu kalau Nabi berdoa biasanya apa? Dikabulkan. Falamma ataitul bait idza huwa mujaf. Ketika aku masuk ke rumah ibuku, ternyata pintu tertutup. Wa sami'tu khatkhatal ma. Aku mendengar suara air, percikan air. Ya. Wa sami'at khashfar rijli, dan dia mendengar juga suara langkahku. Ya. Maka ibuku berkata, ya Abu Hurairah, kama ant, wahai Abu Hurairah, diam di situ. Tetap di situ. Yaitu jangan masuk. Tsumma fatahat al-bab wa qad labisat dir'aha. Maka ternyata dia datang, kemudian ibuku sudah memakai pakaiannya, kemudian dia mengambil khimarnya. Kemudian dia berkata, ini asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata dia masuk Islam. Dia berkata, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammadlah hamba Allah dan Rasulnya. Kata Abu Hurairah, faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abki minal farah kama bakaitu minal hazan. Aku pun kembali kepada Rasulullah SAW, aku pun menangis karena gembira sebagaimana tadinya aku menangis karena sedih. Aku berkata, ya Rasulullah, abshir faqad istajaba Allahu du'aaka. Wahai Rasulullah, gembiralah, sungguhnya Allah telah mengabulkan doamu. Faqad hadallahu umma Abi Hurairah. Sungguh Allah telah memberi hidayah kepada ibundanya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berdoa lagi, berkata lagi, ya Rasulullah, ud'ullaha an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin wa yuhabbibuhum ilaina. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan hamba-hamba yang beriman mencintaiku dan mencintai ibuku, dan agar aku dan ibuku mencintai orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habibhum ilaihima. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang beriman mencintai hambamu ini dan ibunya, dan jadikanlah mereka mencintai hamba-hambamu yang beriman. Fama khalaqallahu min mu'min yasma'u bi wa la yarani aw yara ummi illa wa huwa yuhibbuni. Maka tidak seorang pun mukmin yang Allah ciptakan mendengar tentang aku kecuali mencintaiku. Demikian juga tidak seorang pun melihat ibuku kecuali mencintai ibuku. Ini kisah saya nukilkan untuk menjelaskan bahwasanya Abu Hurairah adalah teladan dalam berbakti kepada orang tua. Kesabarannya mendakwahi ibunya dari wanita musyrikah, didakwahi pelan-pelan dengan penuh kesabaran sampai akhirnya ibunya pun masuk Islam. Dan meskipun Abu Hurairah sudah menjadi penguasa, artinya dia diangkat memiliki kedudukan oleh Marwan bin Hakam, tapi beliau tetap perhatian sama ibunya. Bahkan kegiatan, sebelum melakukan kegiatan, kalau keluar rumah mampir dulu kepada ibunya. Mau keluar rumah, dan ini menakjubkan ya, mau pergi kemana-mana mampir dulu ke rumah ibunya, kemudian mengucapkan apa? Salam. Kemudian mendoakan ibunya dan ibunya mendoakan dia.
Jadi dia buka kegiatan kesehariannya dengan berbakti kepada ibunya, mendoakan ibunya dan juga didoakan oleh ibunya. Demikian juga kalau sudah pulang dari kegiatan, dia mampir dulu ke rumah ibunya ya. Tidak seperti sebagian kita, kalau bukan jangankan kegiatan harian, sudah jelas tidak telepon ibu, tidak mampir ke rumah ibu ya. Bahkan baru pulang dari safar ibunya belakangan. Pulang dari safar, dari umroh, kayak dari mana, nanti ke rumah ibunya belakangan. Mungkin sudah 5 hari, 3 hari baru mampir ke rumah ibunya. Sementara ibunya menanti, rindu bertemu dengan dia, ingin mendengar cerita tentang apa yang dia dapatkan ketika selama perjalanan. Tentu menarik mendengar anaknya bercerita ya. Tetapi sebagian kita kalau pulang ibunya nanti belakang, orang tuanya belakang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu setiap hari mau pergi kegiatan mampir ke rumah ibunya. Sekarang alhamdulillah sarana mudah, kita bisa telepon ibu, mungkin tidak harus datang ke rumahnya. Bisa telepon sebelum kita kegiatan. Sebelum kita kalau sudah pulang dari kantor kita bisa telepon ibu. Sebagaimana kita mencontohi siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika pergi dia mampir ke rumah ibunya dan dia mengucapkan salam yang lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ibunya adalah orang yang paling berhak untuk dia doakan, maka dia ucapkan salam dengan lengkap. Ya, dan dia mengatakan ya ummatah, wahai ibunda. Ini perkataan yang halus ketika memanggil ibu. Kemudian ibunya menjawab, waalaikumsalam ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia mendoakan ibunya, didengar oleh ibunya dan ibunya pun mendoakan dia. Saya bilang ini salah satu yang sudah pernah saya sampaikan, tradisi yang tidak ada di tanah air kita, saling mendoakan antara orang tua dengan anak. Adapun kalau di Arab Saudi ini hal yang biasa ya. Kalau orang tua telepon anak, saya sering dengar, bukan cuma syekh, orang-orang awam juga. Saya punya teman juga polisi. Kalau telepon anaknya, dia doain anaknya. Kalau mereka bertemu saling mendoakan, ya. Ya, kita masih kagok. Kalau bahasa awam siapa? Kagok, masih kaku ya. Nanti kalau gimana? Barakallahu fiik. Semoga Abi jadi ustaz. Anaknya heran karena selama ini abinya enggak pernah begitu. Kalau di Arab Saudi biasa ya. Tanya gimana kabarnya ya, sambil telepon bahkan mungkin 1 menit pertama, 2 menit pertama isinya doa melulu ya. Baru kemudian apa? Bicara. Ini terbiasa, bahkan kalau saya sering telepon teman-teman, telepon pasti menit pertama itu doa. Gimana Firanda, kaif haluk, gimana keluarga, semoga semuanya baik. Allah barik. Doa terus baru ngobrol. Ini pulsa jalan terus ini masalahnya. Dulu belum ada WhatsApp ya. Kalau kita telepon gimana ya, langsung to the point karena kita hitung apa? Pulsa. Mereka 1 menit pertama itu doa dan itu rata-rata sudah kebiasaan. Bukan cuma sama anak, sama teman juga demikian, apalagi sama anak dan orang tua ya. Ini teladan yang hilang dari tradisi kita ya. Sehingga kalau kita tanya gimana nak kabar gitu aja, tapi kita enggak mendoakan. Kita bilang ya semoga Allah memberkahimu, semoga Allah meridaimu, semoga Allah memudahkan urusan belajarmu, semoga Allah menjagamu. Kan bisa kita berdoa seperti itu buat anak-anak. Anak juga mungkin doain kita, ya ayah semoga ayah begini. Tapi tadi kita sudah kagok ya. Mudah-mudahan nanti tradisi ini bisa kita hidupkan. Tradisi saling mendoakan antara orang tua dengan anak ya. Ya. Maka Abu Hurairah berdoa, rahimakallah kama rabbaitani saghiran. Rahimakillah kama rabbaitini saghiran. Semoga Allah merahmati engkau wahai ibunda. Rahimakillah kama rabbaitini saghiran. Sebagaimana engkau telah mentarbiah ketika masih kecil. Inilah yang datang dalam Al-Qur'an. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi Abu Hurairah menjalankan firman Allah. Katakanlah, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawatku ketika aku masih kecil. Dan kondisi masih kecil, inilah kondisi sulit-sulitnya orang tua merawat kita. Ketika masih baru lahir, kemudian disusui, kita belum ngerti apa-apa. Bagaimana kalau kita sakit orang tua, susah. Intinya inilah di mana puncak-puncak sayang orang tua kepada kita dan perhatian luar biasa terhadap ketika kita masih kecil, mungkin sampai umur 5 sampai 7 dan kondisi inilah yang tidak kita ingat. Umur segini yang kita kalau mungkin kita 8 tahun sudah mulai ingat. Dulu ayah ibu begini, tapi ketika kita umur sampai 5 tahun sampai 6 tahun
itulah susah-susahnya orang tua ngurusin kita, kita lagi cerewet-cerewetnya, kita lagi manja-manjanya, kita pingin apapun dipenuhi oleh orang tua. Dan kalau orang tua tidak urus kita, kita sudah selesai. Ya. Jadi nggak diurusin ya udah, nggak dikasih makan, nggak dikasih susu yang bagus, nggak dikasih, udah kita nggak dikasih, udah nggak dikasih obat macam, kita bisa sudah. Siapa yang bisa ngurus kita? Kita masih kecil seperti itu. Nah saat itulah saat bagaimana perhatian orang tua begitu besar sama kita. Itulah saat yang kita tidak ingat di file kita hilang, memori kita nggak ada. Makanya kalau kita berdoa, kita mengatakan kama rabbayani apa? Shaghira. Karena ada masa-masa yang di situ orang tua sangat sulit merawat kita, tapi kita lupakan. Seandainya kita ingat mungkin kita semangat berbakti, tapi kita nggak ingat. Maka kita perlu selalu berdoa, Rabbi ghfirli wa li walidaih warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ingat kita masih kecil dulu, pasti kita nggak bisa apa-apa dan orang tua pasti berjuang untuk merawat kita. Dan ibunya kemudian membalas doa putranya dengan berkata, rahimakallahu kama barartani kabiran. Semoga Allah merahmati engkau wahai putraku sebagaimana kau sekarang berbakti kepadaku ketika kau sudah besar. Dan ini dilakukan oleh Abu Hurairah setiap beliau keluar rumah dan setiap beliau pulang dari kerjaan beliau, dan ini menakjubkan bagaimana bakti Abu Hurairah kepada orang tuanya. Tapi hadis berikutnya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis ke-13, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Atha bin Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah. Ada seorang laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat Nabi untuk berhijrah, yaitu ingin berhijrah, ya, datang dari jauh, mengambil janji setia, berhijrah. Ya. Wa taraka abawahi yabkiyan. Dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis, sedih, karena dia harus meninggalkan kedua orang tuanya untuk berhijrah. Faqala, Rasulullah SAW berkata, irji ilaihima wa athikhuma kama abkaitahuma. Maka Rasulullah SAW berkata, kembalilah kepada mereka berdua dan buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis, ya. Sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis, ya. Jadi orang ini datang dari jauh menuju kota Madinah, berhijrah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuh perjalanan, ya. Tapi ternyata dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi apa? Menangis, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang ini untuk balik, ya. Ya, balik untuk menjadikan kedua orang tuanya ridha sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Baliklah kepada keduanya dan buatlah mereka berdua tertawa, dan ini dalil jika kita melakukan kesalahan maka kesalahan tersebut kita perbaiki dengan lawannya. Kalau kita buat orang tua menangis, maka kita buat orang tua jadi apa? Tertawa. Jadi bukan cuma datang, ya orang tua, ayah ibu saya balik lagi, enggak. Tadi kau telah membuat mereka berdua menangis, maka berusahalah untuk menjadikan mereka berdua tertawa. Ini dalil bahwasanya tentang agungnya berbakti kepada kedua orang tua, ya. Bahkan sebelum kata para ulama, kalau jihad, ada jihad tapi bukan fardu ain, tapi fardu kifayah, maka berbakti kepada orang tua didahulukan daripada jihad fardu kifayah. Ya, artinya kalau dia mau jihad, dia harus minta izin kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh berjihad. Lain halnya kalau sudah fardu ain semua orang wajib untuk berjihad, maka ketika itu tidak perlu minta izin kepada kedua orang tua, ya.
Bisa jadi hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah yang tidak sampai pada fardu ain, atau Rasulullah bisa jadi menyuruh dia untuk balik dulu, nanti balik kembali untuk kedua kali. Yang penting menyenangkan hati kedua orang tuanya terlebih dahulu. Tapi kalau jihad atau hijrah sudah fardu ain, maka tidak perlu minta izin kepada kedua orang tua. Tapi kalau fardu kifayah, ya, maka berbakti kepada orang tua lebih didahulukan daripada hijrah dan daripada jihad. Dan kita tahu betapa besar dan agungnya pahala hijrah dan jihad, ya. Namun jika masih derajat fardu kifayah, maka berbakti kepada orang tua lebih agung daripada dua ibadah tersebut. Berbeda kalau sudah fardu ain. Dan tadi kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW segera menyuruh dia kembali. Irji ilaihim. Rasulullah tidak mengatakan besok lusa. Segera kembali, ya. Segera kembali. Karena menyedihkan kedua orang tua adalah dosa, ya, yang harus segera diperbaiki, ya. Rasulullah suruh segera kembali. Mungkin dia telah menempuh jarak yang jauh. Rasulullah suruh kembali. Kemudian Rasulullah SAW bukan cuma suruh kembali saja. Rasulullah SAW mengatakan, buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Hadis berikutnya masih terkait kembali dengan kisah Abu Hurairah. Namun datang dalam riwayat yang disepakati akan sahihnya, ya. Kalau riwayat pertama tadi ada khilaf, kali ini riwayatnya sahih. Syekh Albani rahimahullah juga menghasankan riwayat ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Abdurrahman ibnu Syaibah qala akhbarani ibnu Abil Fudayk qala haddatsani Musa an Abi Hazim anna Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talib akhbarahu annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Aqiq. Ya. Dari Abu Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talib, dia mengabarkan bahwasanya dia pernah rakiba ma Abi Hurairah, itu berjalan bersama Abu Hurairah, ya, menaik tunggangan menuju ke tempat tinggalnya Abu Hurairah bil Aqiq, di Al-Aqiq. Al-Aqiq itu seperti lembah, bisa jadi maksudnya yang ada di Dzulhulaifah, ya. Yang lembah tersebut lembah yang berkah, karena sudah dijelaskan pada riwayat yang sebelumnya rumah Abu Hurairah letaknya di Dzulhulaifah, yaitu di Bir Ali, tempat miqat, ya. Fa idza dakhala ardahu, jika Abu Hurairah masuk ke kompleksnya, ke wilayah dia, sahabi a'la sautihi, maka dia pun teriak dengan suaranya yang tinggi, alaikis salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatah. Dia mengucapkan salam kepada ibunya, karena ibunya dalam rumah, supaya ibunya dengar. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ibunda. Maka ibunya dari dalam rumah mendengar, kemudian juga berteriak, wa alaikas salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan bagi engkau wahai ananda. Yaqul, kemudian Abu Hurairah berdoa, rahimakillah rabbaitini saghiran. Semoga Allah merahmati engkau wahai ibunda, karena engkau telah merawatku ketika masih kecil. Kemudian ibunya berkata, ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan. Engkau juga wahai putraku, semoga Allah membalas kebaikan bagimu. Wa radiya anka, dan semoga Allah meridaimu. Kama barartani kabiran, sebagaimana ketika kau sudah dewasa kau berbakti kepadaku. Qala Musa, ya, sang perawi, kana ismu Abi Hurairah Abdullah bin Amr. Nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr, itu nama Islamnya. Adapun nama ketika dia masih musyrik namanya Abdus Syams. Abu Hurairah dalam riwayat yang sahih mengatakan, nama saya dulu ketika masih musyrik apa? Abdu Syams. Kemudian diganti namanya karena Abdus Syams adalah makna yang buruk, hamba matahari. Hamba matahari, Abdus Syams. Maka ketika dia masih Islam, dia rubah namanya. Adapun nama Abu Hurairah ketika sudah Islam, maka khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Abdullah bin Amr, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhr. Intinya ada khilaf tentang nama. Adapun Abu Hurairah adalah kunyahnya. Kunyahnya, jadi nama dia ketika masih kafir Abdul Syams. Ketika sudah masuk Islam namanya ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah bin Amr, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhr. Intinya banyak nama, tapi namanya dia rubah menjadi nama Islami. Adapun kunyahnya siapa? Abu Hurairah. Maksud dari hadis ini bahwasanya di antara anugerah yang Allah berikan kepada seseorang ketika dia masih mendapati orang tuanya hidup, maka dia
dimudahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya setelah masih bertemu dengan orang tuanya dan berbakti kepada orang tuanya, maka ini anugerah luar biasa karena pahalanya sangat-sangatlah besar. Dan berbakti bukan cuma dengan materi tapi juga dengan kata-kata yang lembut, dengan doa sebagaimana dicontohkan oleh Abu Hurairah bagaimana pengagungannya terhadap ibunya sampai kalau dia ingin keluar rumah dia menyalami ibunya terlebih dahulu sehingga dia pun mendoakan ibunya dan ibunya mendoakannya. Kemudian juga kalau dia pulang dari kerjaannya, sebelum masuk rumah dia mampir ke rumah ibunya untuk menyalaminya, mendoakan ibunya dan dia juga didoakan oleh ibunya. Hubungan yang indah antara anak dan orang tua hendaknya dijaga dan ini anugerah dari Allah jika seorang masih bertemu dengan kedua orang tuanya kemudian diberi taufik oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena sebagian orang dia berkesempatan bertemu dengan orang tuanya namun tidak sempat berbakti. Entah karena saking sibuknya banyak urusan sehingga tidak sempat untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Jangankan menziarahi, telepon saja enggak sempat. Telepon saja tidak sempat ya. Bahkan sebagian orang tua sebagaimana dikatakan anaknya mungkin 10 orang ini tidak sanggup untuk berbakti kepada sang ibu yang sendirian ya. Sementara sang ibu sendiri mampu untuk mengurusi anaknya 10 orang ya. Alasannya apa? Sibuk dengan dunia. Umur ibunya tidak panjang sementara urusan dunia masih ada waktu kita bisa tunda besok, bisa tunda lusa. Umur ibu kita tidak panjang ya. Orang tua kita biasanya meninggal terlebih dahulu daripada kita. Makanya bersyukur kepada Allah seorang masih diberi kesempatan bertemu dengan orang tuanya dan berbakti kepada orang tuanya dan berbakti semaksimal mungkin. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Dengan harta, dengan materi, dengan perhatian, dengan tenaga, dengan penghormatan, dengan sapaan, dengan doa sebagaimana dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, bab uquqil walidain. Bab tentang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Al-uquq diambil dari kata aq yang artinya qata, memutuskan atau mengatakan syaq yaitu merobek. Maksudnya aqaqtu thawb yaitu syaqaqtu thawb, aku merobek baju ya. Atau aku patahkan, memutuskan qata. Dan dilawan dari silaturahim ya. Menyambung silaturahmi dan lawan dari albir, berbakti, berbuat baik ya. Para ulama berselisih tentang apa definisi daripada durhaka kepada kedua orang tua ya. Yang jelas mereka sepakat bahwasanya durhaka kepada orang tua bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lainnya. Tidak sama satu dengan yang bertingkat-tingkat ya. Tetapi apa itu makna daripada durhaka kepada orang tua? Dan mereka sepakat namanya durhaka kepada orang tua yaitu memutuskan sambungan silaturahmi kepada orang tua. Tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua dicuekin, tidak disambung ya. Maka inilah bentuk durhaka kepada orang tua. Sebagian ulama mengambil bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah menunjukkan sifat kejengkelan kepada orang tua atau melakukan suatu perkara yang tidak disukai oleh orang tua. Mereka mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Kalau mereka sudah mencapai masa jompo, maka jangan ucapkan kepada mereka berdua. Adalah adna kalimatin tadajjur. Adna kalimatin litadajjur. Dalam bahasa Arab adalah suatu kata yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Orang Arab kalau jengkel bilang itu paling rendah, yang lebih dengkel angkat suara tinggi enggak. Itu kata yang paling ringan yang menunjukkan apa? Kejengkelan. Siapa yang mengucapkan kata kepada orang tuanya, dia telah durhaka kepada orang tuanya. Sehingga durhaka adalah melakukan perbuatan yang menunjukkan kejengkelan, tidak suka dengan orang tua dengan sikap apapun, dengan perkataan seperti dengan perbuatan seperti bermuka masam ke depan orang tua atau memandang orang tua dengan pandangan sinis. Ini semua bentuk durhaka. Semua bentuk apa? Durhaka. Dengan mengangkat suara, wala tanharhuma, kata Allah jangan kau angkat suara di hadapan mereka, bentak suara ya. Maka semua kegiatan yang menunjukkan rasa jengkel pada orang tua itulah durhaka. Ini durhaka yang paling rendah. Ya. Lebih daripada itu durhakanya lebih besar ya. Lebih daripada durhakanya lebih besar ya. Dan durhaka
adalah dosa yang sangat besar ya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Musaddad, berkata Musaddad. Qala haddatsana Bishr bin Mufaddal. Qala haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi, dari Abu Bakrah. Qala Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Salasan, 3 kali. Rasulullah mengucap 3 kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, tentu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, pertama, al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Ketika Rasulullah menyebutkan 2 dosa pertama, syirik dan durhaka kepada orang tua, Rasulullah dalam kondisi muttaqi, yaitu bersandar, bertelekan, duduk santai. Kemudian Rasulullah duduk serius, wa jalasa wa kana muttaqian. Sebelumnya beliau bertelekan, kemudian beliau duduk, kemudian berkata ala wa qauluz zur. Yang ketiga adalah saksi palsu, perkataan dusta. Mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Rasulullah SAW ulangi terus. Qauluz zur, syahadatuz zur, persaksian palsu, perkataan palsu, perkataan dusta. Sampai kata Abu Bakrah, Rasulullah mengulang-ulanginya sampai aku berkata seandainya Rasulullah SAW berhenti. Hadis yang sahih ya. Dan ada dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Hadis ini menjelaskan beberapa faedah. Pertama, mengenali dosa-dosa besar itu perlu. Makanya Rasulullah mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar. Berarti perlu bagi kita untuk mengenal apa saja dosa-dosa besar ya. Kita tidak hanya mengenal kebaikan, kita juga perlu mengenal keburukan untuk kita jauhi ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah wahai Muhammad, alla tusyriku billahi syai'a. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah, ta'alu, kemarilah, atlu 'alaikum, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan bagi kalian. Jadi Allah pernah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara haram terutama dosa-dosa besar. Dan yang dimaksud dengan dosa besar sebagaimana pernah kita jelaskan ya adalah dosa yang siapa yang melakukannya dilaknat atau siapa yang melakukannya ada hukum hadnya di dunia atau siapa yang melakukannya diancam dengan azab di neraka jahanam. Ini di antara ciri-ciri dosa besar ya, ciri-ciri dosa besar. Dia mendapat ancaman khusus. Semua dosa tentu mengantarkan pada neraka jahanam, tapi ada dosa-dosa khusus yang mendapat ancaman khusus. Sehingga para ulama kemudian mengumpulkan dosa-dosa tersebut. Dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan wa ila sab'in akrab. Jumlah dosa-dosa besar lebih dekat kepada 70 dosa besar. Sehingga dosa-dosa terbagi menjadi 2, dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa besar untuk diampuni harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dosa-dosa kecil bisa diampuni tanpa harus bertobat. Ketika dia melakukan banyak amal saleh, dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena seorang banyak melakukan amal saleh. Tapi kalau dosa besar harus bertobat. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan dosa-dosa besar kecuali al-lamam. Al-lamam itu dosa kecil yang seorang tidak bisa menghindarinya. Jadi beda, dosa kecil bisa terhapus dengan sendirinya. Siapa yang salat antara salat satu dengan salat yang lain yang menghapuskan dosa-dosa kecil, umur yang satu umur yang lain yang menghapuskan dosa-dosa kecil, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain menghapuskan dosa-dosa kecil, Ramadan satu Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa kecil. Majtunibal kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Ini dalil bahwasanya dosa besar cara diampuninya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar itu pun bertingkat-tingkat. Di antara dosa besar yang paling besar ada 3. Yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga bersaksi palsu ya untuk membela atau menjatuhkan hak orang lain ya. Adapun syirik kepada Allah sebagaimana kita ketahui adalah menduakan Allah, mensekutukan Allah, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Pembahasan ini adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua dosa besar karena hak yang paling besar, hak hamba terhadap kita yang paling besar adalah hak kedua
orang tua. Makanya Allah menggandengkan antara hak Allah dengan hak orang tua dalam banyak ayat. Di antaranya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan bertauhidlah kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah menggandengkan kewajiban bertauhid dan kewajiban berbakti. Kemudian Allah juga berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Artinya bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Di sini Allah juga mengingatkan bahwasanya wajib bersyukur kepada Allah dan wajib untuk bersyukur kepada kedua orang tua dengan berterima kasih kepadanya, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang yang paling punya jasa dalam kehidupan kita adalah kedua orang tua. Nah, ketika orang yang paling punya jasa tersebut ternyata kita balas dengan ukuk, dengan durhaka, dengan berbuat buruk kepadanya dan tidak berbuat kebaikan kepadanya, kita putuskan silaturahim, maka ini terjerumus dalam dosa besar, bahkan dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang waspada, berusaha dalam kehidupan ini tidak bermasalah sama orang tuanya sama sekali. Kalau dia ditakdirkan bermasalah sama orang tua, dia tetap jaga perkataan. Jangan menampakkan wajah kebencian, jangan memandang dengan pandangan sinis. Ini ujian. Mungkin orang tuanya maki-maki dia, sabar aja, sabar. Iya Bu, iya bukan begitu Bu. Kalau dia bantah dengan kata-kata yang halus, bukan begitu maksudnya Bu. Saya maksudnya bukan begitu. Ibu mungkin salah paham. Ibu jangan suudzon sama saya Bu. Begitu, tapi jangan angkat suara. Jangan, ingat dia ini yang rawat kita ketika masih kecil. Kita dalam kandungannya. Sehingga kalau kita lagi masalah sama orang tua, ayah maupun ibu, sementara mereka menyerang kita, sabar. Ingat, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar, argo pahala jalan terus. Argo pahala jalan terus. Sebagian orang ditakdirkan bermasalah dengan kedua orang tuanya. Entah dia yang salah, entah kedua orang tua yang salah, tapi jangan sampai durhaka apapun yang terjadi. Ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW tadinya bertelekan, kemudian Rasulullah SAW duduk menunjukkan Rasulullah SAW serius. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ala wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur. Ketahuilah yang ketiga adalah saksi palsu atau perkataan dusta. Ketika Rasulullah SAW tadinya bertelekan kemudian duduk, bukan berarti bersaksi palsu lebih besar dosanya daripada syirik dan durhaka, tidak. Tapi Rasulullah SAW serius karena ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi dan orang benar-benar pandai dalam melakukan kedustaan. Dalam persidangan, kemudian datangkan saksi palsu, datangkan hal-hal, intinya akhirnya menjatuhkan hak orang lain atau menolong orang lain di atas kezaliman, ya. Maka seorang tidak boleh bersaksi palsu, ya. Dia mengucapkan harus yang jujur. Sebagian orang terkadang niatnya saya ingin tolong dia, terus dia menjadi saksi palsu, ya. Kau tolong dia, tapi kau mencelakakan dirimu. Ini dosa. Rasulullah SAW serius, Rasulullah ulang-ulang. Ketahuilah saksi palsu, ya, sumpah palsu, pernyataan palsu, sampai kata Abu Bakrah, fama zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Rasulullah ulang-ulang sampai aku berkata seandainya Rasulullah SAW pun berhenti dari mengucapkannya. Ini hati-hati dalam persidangan, ya menjadi saksi palsu, menjadi intinya dalam rangka menjatuhkan hak orang lain. Ini berbahaya, ya. Demikian juga peringatan kepada para pengacara. Kalau sudah tahu kliennya salah, kemudian dia tutup-tutupi untuk memenangkan kliennya dan menjatuhkan hak orang lain. Hati-hati, waliyadzubillah, ya. Dapat uang, habis uang beli rumah, beli mobil, kemudian selesai, kemudian mati, urusannya panjang di alam barzakh dan urusannya panjang di padang mahsyar, ya. Ya. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, kita harus jujur. Kalau dia salah, maka salah. Kalau dia benar, kita bela. Jangan sampai dia salah, kemudian kita bela, ya. Harus hukumannya begini, kita bela-bela sehingga hukumannya diringankan. Padahal dia harusnya dihukum dengan hukuman yang berat. Saya telah menolong dia, bukan kau menolong dia. Kau tolong dia, tapi kau menjerumuskan dirimu dalam neraka jahanam hanya karena secercah dunia yang juga habis. Ya. Jadi dapat 1 miliar, 2 miliar buat makan, terus buat makan, beli mobil, rumah. Dapat lagi miliar buat apa lagi? Sudah, paling disimpan di bank, uang ditumpuk sebagaimana tumpukan dosa, ya. Uangnya berbunga, dosanya juga berbunga. Waliyadzubillah. Ini kehidupan cuma sebentar, ya. Saya ketemu dengan sebagian pengacara, tobat. Ya Ustaz, ini hasil semuanya, hasil keburukan dulu. Kau jadi pengacara yang benar, bela kebenaran. Kalau kliennya salah, jangan dibela.
Tapi pengacara mana punya duit kalau enggak bela kebatilan. Kalau dia tidak bisa bela kejahatan, dia tidak punya duit, berarti kurang canggih pengacaranya. Ini hati-hati jadi pengacara. Kalau bela kebaikan dapat pahala. Tapi kalau bela kebatilan hanya karena duit, dapat duit tidak berkah. Dapat duit tidak berkah. Urusannya panjang di alam barzah dan di padang mahsyar. Waliyadzubillah. Sama saksi palsu. Kenapa saksi palsu dosanya besar? Karena dia menjatuhkan hak orang lain. Sama dengan pengacara. Ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Jarir an Abdul Malik bin Umair an Warrad katib al-Mughirah bin Syu'bah. Qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah. Dari Warrad yaitu sekretarisnya Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, kataba Muawiyah ila al-Mughirah. Muawiyah bin Abi Sufyan menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah. Tuliskanlah kepadaku hadis yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa para sahabat dahulu mereka sering berkata, ada hadis enggak pernah dengar, sulit tulislah untukku. Sebagaimana Muawiyah pernah kirim surat kepada Aisyah juga, Aisyah, apa yang kau dengar nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kirimkanlah kepada aku. Ya, saling berbagi ilmu. Qala Rawad fa amla alayya wa katabtu bi yadi. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah pun mendiktekan kepada aku karena aku sekretarisnya, lalu aku tulis dengan tanganku surat kepada Muawiyah. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa idha'atil mal wa an qil wa qal. Aku mendengar Rasulullah SAW melarang dari banyak meminta dan membuang-buang harta dan dari qila dan qal, katanya dan katanya. Ini hadis yang hasan, hadis yang hasan. Di sini Al-Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah tentang apa yang pernah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara. An kathratis su'al, terlalu banyak meminta atau banyak bertanya, idha'atil mal dan buang-buang harta, kemudian qil dan qal, katanya dan katanya, ya. Apa kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas tentang bab uququl walidain, durhaka kepada orang tua? Ternyata Al-Imam Al-Bukhari tidak mendatangkan riwayat tersebut. Dalam riwayat yang lain ada wa harrama alaikum uququl ummahat. Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada para ibu, ya. Jadi ini di antara metode Al-Imam Al-Bukhari dan ini banyak dilakukan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari sering dalam Sahih Bukhari menyebutkan satu bab. Kemudian dia bawakan hadis tidak ada kaitannya dengan judul bab. Harusnya kan kalau bikin judul hadis yang dibawakan dalil sesuai dengan judul. Ternyata ketika kita periksa hadisnya, matannya, kontennya tidak ada kaitan dengan judul. Namun ini sudah diingatkan berulang kali oleh Ibnu Hajar. Ternyata Imam Bukhari menyuruh kita untuk cari hadis dalam jalan yang lain. Yang dalam jalan yang lain ada riwayat yang matannya berkaitan dengan apa? Judul yang beliau bawakan. Dan itu sering metode Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Sehingga ketika sebagian ulama mengkritik apa kaitannya hadis ini dengan judul bab, sehingga mereka mungkin Imam Bukhari mungkin lupa, mungkin begini, maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Ini metode Imam Bukhari. Betapa sering beliau menyebutkan judul bab, kemudian beliau bawa hadis. Hadis tersebut tidak ada kaitannya dengan judul bab. Ternyata dalam riwayat yang lain, namun riwayat tersebut mungkin tidak sesuai dengan kriteria Sahih Bukhari yang kriterianya tinggi. Paham? Ada riwayat yang lain sanadnya lebih rendah, menyebutkan matannya terkait dengan judul bab. Itu metode Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan sering beliau lakukan. Demikian juga dalam hadis ini Imam Bukhari menyebutkan bab uquqil walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian dia bawa hadis tidak ada kaitannya dengan durhaka kepada orang tua. Yang ada di sini larangan untuk banyak meminta, larangan untuk apa? Buang-buang harta dan larangan untuk apa? Qila wa qal, katanya dan katanya. Ternyata dalam riwayat yang lain ada lafal innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian atas kalian durhaka kepada kedua orang tua, ya. Dan nanti akan datang hadisnya tersebut, ya. Durhaka kepada ibu, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan harrama alaikum uquqal ummahat, sungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada para ibu, ya. Nabi tidak mengatakan durhaka kepada kedua orang tua, tapi Nabi SAW mengatakan uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu.
Dikhususkan ibu, tidak disebutkan ayah karena potensi untuk durhaka kepada ibu lebih besar daripada durhaka kepada ayah. Potensi durhaka kepada ibu lebih besar daripada potensi durhaka kepada ayah. Dari beberapa sisi. Pertama, ibu adalah lemah wanita. Sehingga seorang anak bisa saja membentak ibunya, bisa membantah ibunya. Kalau sama ayah dia enggak berani. Dia berani bantah, digampar sama apa? Ayahnya. Sehingga durhaka kepada ibu potensinya lebih besar. Yang kedua, anak biasanya lebih segan kepada ayah daripada kepada apa? Ibu. Karena saking dekatnya ibu selalu bersama dia di rumah, beda dengan dia sama ayah jarang. Ketika dia segan kepada ayah, potensi durhaka kepada ayah kurang, tapi dia sama ibu tidak segan, saking dekatnya sehingga dia kemungkinan untuk durhaka lebih besar. Kemudian yang ketiga, kebaikan ibu tadi ketika yang Allah sebutkan yaitu apa? Hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan. Ya. Ibu mengandungnya dalam kondisi susah, melahirkan dalam kondisi apa? Susah, menyusui dalam kondisi susah. Tiga kondisi ini, mengandung, melahirkan, menyusui, tidak dilihat oleh dia karena dia masih kecil. Dia tidak melihat kondisi tersebut. Sehingga kebaikan ibu yang di puncak kebaikan tersebut dia tidak tahu karena dia tidak lihat. Tapi kebaikan ayah dia lihat terus, ayah pergi bawa oleh-oleh, ayah pergi. Jadi padahal ibunya berat waktu dia dalam perut, ketika melahirkan dia tidak tahu. Sehingga kebaikan ibu terhenti, seakan-akan kebaikan semua dari siapa? Dari ayah. Sehingga potensi dia untuk durhaka sama ayah kecil. Durhaka kepada ibu lebih besar. Wallahu alam, dengan sebab inilah maka syariat mengkhususkan wa harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan baik kalian durhaka kepada ibu. Bukan berarti durhaka sama ayah boleh, tidak. Tapi dikhususkan jangan durhaka kepada ibu karena potensi durhaka kepada ibu lebih besar. Dan saya pernah sampaikan, ada ibu datang sama anaknya, ini mungkin SMP. Datang ke rumah. Dia bilang, anak saya ini Ustaz sering mukul saya. Sampai anaknya bentak, di depan saya dia bentak ibu. Subhanallah, kenyataan dia mukul dia, ya. Mukul dia, ya. Dan begitu kalau sama bapak enggak berani, tapi sama ibu apa? Berani, ya. Oleh karenanya Nabi mengatakan innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada ibu. Kemudian wa kasratus soal, dan banyak soal. Ini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan banyak soal, banyak pertanyaan atau banyak permintaan. Karena soal dalam bahasa Arab bisa artinya bertanya, bisa artinya meminta. Sehingga ditafsirkan dengan dua tafsiran. Kasratus soal, banyak bertanya, di antaranya misalnya bertanya di zaman Nabi ketika turun wahyu, sehingga bertanya pada pertanyaan yang artinya sesuatu yang tadinya halal jadi diharamkan gara-gara pertanyaan dia, ya. Yang harusnya tidak usah banyak tanya, ya. Ya, seharusnya dia tidak usah tanya sehingga jadi umum bagi kaum muslimin, tapi dia bertanya-tanya akhirnya menjadi apa? Menjadi haram. Makanya ketika ada Rasulullah SAW mengatakan, wahai kaum muslimin, sungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk berhaji. Ada sahabat yang bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita wajib haji? Padahal sudah dijelaskan Allah menyuruh kalian untuk wajib berhaji. Ya sudah selesai, yang penting haji sekali sudah selesai. Tapi dia bertanya, afi kulli am, apakah setiap tahun? Kata Nabi, kalau saya bilang setiap tahun maka jadi wajib. Kalau sudah jadi wajib kalian tidak bisa melakukannya. Gimana melakukannya? Sekarang ngantri aja haji berapa tahun? Nanti berapa? Berapa tahun? 20, sedikit. Sebagian negeri ada yang 50 tahun, 40 tahun. Saya bilang solusinya sebelum lahir daftar dulu. Karena kalau kita daftar umur 30 tahun, kemudian atau daftar 40 tahun baru punya duit daftar sekarang. 25 tahun kemudian sudah 65, hajian sudah enggak kuat. Berat ya. Makanya sebelum lahir sudah apa? Daftar. Jadi kalau daftar tunggu 40 tahun, begitu 40 tahun lagi gesit-gesitnya berhaji sehingga haji dengan kuat. Tapi kalau tiap tahun haji gimana caranya mau haji? Ini contoh bertanya yang bisa merubah hukum. Kedua misalnya bertanya yang tidak ada perlunya, ya. Bertanya yang tidak ada perlunya, ya. Seperti ada yang bertanya, man abi, siapa ayahku? Pertanyaan yang tidak ada perlunya, ya. Pertanyaan yang disebut oleh para ulama juga pertanyaan yang tidak kita butuhkan. Seperti pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau kita lagi ke Ka'bah tahu-tahu Ka'bah terbang? Salatnya menghadap mana misalnya? Itu ngapain? Itu hal yang tidak perlu, ya.
Ada yang bertanya pernah benar tanya, Ustaz, apa hukum makan daging dinosaurus? Taib. Ngapain? Dinosaurus ada atau tidak kita harus bahas dulu ya. Terus kalau sudah bahas atau tidak dia karnivora atau herbivora. Kemudian dibahas lagi, kemudian cara sembelihnya bagaimana? Siapa yang mau nyembelih? Bahasanya panjang. Ngapain? Belum tentu ada ya. Terus ada nggak sekarang dinosaurusnya? Ngapain? Ada yang bertanya, Ustaz ditanya, Ustaz, kalau kita ke bulan, sholatnya menghadap mana? Saya pernah dicerita sama seorang Ustaz. Saya pernah ditanya, kalau saya ke bulan, saya sholat menghadap mana? Kalau yang bertanya astronot, oke lah ya. Yang bertanya jualan kangkung di pasar, kemudian tanya, mau kalau ke bulan sehadap mana? Kata Ustaz tersebut, kalau kamu sampai bulan SMS saya. Nanti saya kasih tahu jawabannya. Dulu zaman itu belum ada WA gitu. Sampai bulan SMS ini saya kasih tahu jawabannya. Kurang kerjaan. Atau pertanyaan yang niatnya buruk. Pertanyaan niat buruk untuk menunjukkan lemahnya sang dai, sang ustaz. Dia tanya susah-susah, ustaznya enggak bisa jawab. Jadi dia menunjukkan atau menunjukkan dirinya yang hebat. Dia sudah siapkan materi, kemudian dia tanya ustaz bingung-bingung, ustaz tapi dalam buku ini dia sudah persiapkan dirinya. Agar orang terpukul, ternyata pintar nih anak. Padahal cuma pintar segitu aja. Cuma dia siapkan, ini terjadi. Dia nyiapkan materi yang panjang. Kita sama Ustaz enggak bisa jawab, maka dia komentar, Ustaz dalam buku ini begini, dalam buku ini begini, dalam buku ini begini. Dia sudah siap. Sehingga level dia naik ya. Ustaz yang enggak bisa jawab, dia bisa jawab. Ini pertanyaan bukan karena Allah ya. Ini pertanyaan enggak benar. Dan bertanya adalah ibadah. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalau kau tidak ngerti. Ya. Pertanyaan seperti ini tidak diperbolehkan. Atau dimaknakan wakasratu soal terlalu banyak meminta. Seorang jangan suka minta sama orang lain. Ya, jangan suka minta sama orang lain. Berusaha kerjakan sendiri. Jangan suka minta tolong. Ya, jangan suka minta tolong sehingga dia terlalu banyak utang budi sama orang lain. Kalau dia ada keperluan mendesak bolehlah. Namanya mendesak, kita minta tolong wa ta'awunal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan taqwa. Oke lah sesekali, tapi setiap hari minta tolong, minta ini, enggak begitu mendesak kita minta tolong, ngapain? Kerjakan sendiri. Ya, kerjakan sendiri. Kemudian Allah mengharamkan wa idha'atul mal, buang-buang harta. Buang-buang harta ini ada beberapa bentuk. Pertama, mengeluarkan harta pada perkara yang haram. Itu namanya mubadzir, namanya tabdzir. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitan rabbih kafura. Jangan mentabdzir harta kalian. Karena orang mubadzir itu temannya apa? Syaitan. Jadi mengeluarkan harta pada tidak tempat yang haram adalah mubadzir. Seperti mengeluarkan harta untuk nonton bioskop, keluarkan uang untuk beli rokok, keluarkan untuk beli khamar. Ini semua adalah mubadzir. Karena mengeluarkan harta pada perkara yang apa? Haram. Ya. Perkara yang haram. Apalagi beli narkoba, ya, mahal-mahal, haram. Minum khamar dan yang lainnya. Kemudian israf tidak boleh. Israf mengeluarkan harta pada perkara yang halal tapi berlebihan. Israf mengeluarkan harta untuk perkara yang halal namun berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab wa tasaddaq min khairi makhyalah wala saraf." Min ghairi saraf wala makhyalah. Makan dan minumlah dan belanjalah, gampangannya bahasa kita belanjalah tapi jangan sombong dan jangan berlebihan. Terkadang kita membeli sesuatu israf berlebihan, ya, berlebihan tidak perlu. Contoh, membeli mobil harganya 10 M, buat apa? Buat apa? Berlebihan, apa kepentingannya? Beli mobil harganya 4 M, 5 M, buat apa? Kalau ada mobil mungkin 1 miliar lebih tapi memang nyaman, ya enggak apa-apa, diperlukan. Ada keperluan nyaman untuk perjalanan jauh. Ini mobilnya luas, bisa masuk banyak orang, oke lah. Tapi mobil sampai 4 M, 5 M, buat apa? Mau karapan sapi atau apa? Ditanya oleh Allah nanti, ini kenapa beli mobil mahal-mahal seperti ini? Ya. Ada orang, saya punya teman, dia bilang dia punya kawan beli mobil harganya 12 M kalau tidak salah. Kemudian belum setahun dia tidak suka, dia jual kembali jadi 8 M, rugi 4 M dalam waktu setahun. Ya, buat apa? Israf berlebihan. Beli jam sampai harganya
1 miliar. Jam harganya sampai 500 juta. Ya. Saya waktu sempat ke mana? Ke Paris kebetulan waktu diundang, saya jalan sama istri, kemudian ada jam. Saya kalkulatorkan. Ini harga Innova 1 ini jam. Jam buat apa harga Innova? Lihat apa? Lihat waktu. HP juga ada, HP Cina yang murah juga bisa. Ya, artinya tidak sesuai. Benar dia keindahan, tapi keindahan tersebut tidak sesuai dengan harganya, terlalu mahal. Terlalu apa? Mahal. Ini namanya israf, berlebih-lebihan. Ya, ini namanya buang-buang harta. Dan setiap harta yang kita miliki akan ditanya oleh Allah dengan 2 pertanyaan. Min aina iktasabu fima anfaqa? Dari mana kau dapatkan? Kemana kau habiskan? Punya jam hukum asalnya halal atau haram? Halal ya. Tapi kalau berlebih-lebihan tidak boleh. Sebagian ada yang mengatakan saya punya harus jam mahal Ustaz. Dia jawab, dia bilang kenapa? Karena saya konsultan, saya harus ketemu dengan orang, saya harus punya jam mahal sehingga mereka percaya. Yang dikira saya pembohong. Saya bilang yang penting kau bisa jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketemu klien sambil begini. Saya bilang dua begini. Gimana Pak? Jadi jamnya udah kelihatan 1 miliar. Gimana Pak kawan? Ya. Terus ini juga ada penanya juga ada yang mahal ya. Macam-macam ya. Terus kunci mobil taruh depan. Gimana Pak? Ya kadang-kadang ada orang kebutuhan karena kondisi dia sebenarnya tidak ingin tapi karena kondisi mengharuskan dia demikian ya. Saya pernah berhaji sama kawan, dia pakai jam. Saya bilang, "Ya, ini," kata dia, "Ustaz, saya bisa jawab, tenang Ustaz. Kalau Allah tanya saya bisa jawab." Saya bilang, "Udah, lanjut." Kalau kau bisa jawab lanjut. Karena pasti ditanya ya. Jadi intinya kalau kita merasa butuh enggak ada masalah meskipun mahal. Kalau kita butuh enggak ada masalah. Dan saya bisa bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beli mobil mahal misalnya, tapi untuk perjalanan jauh, mewah, bisa melewati tempat-tempat yang berat, enggak apa-apa kalau memang dibutuhkan. Tapi jangan sampai kau beli sesuatu yang berlebih-lebihan, israf, berlebih-lebihan, lebih daripada kebutuhan yang diperlukan. Ini tidak boleh. Di antara makna idha'atil mal yaitu membeli barang kemudian tidak dijaga, tidak dirawat sehingga rusak. Ini enggak boleh juga. Beli mobil banyak tidak dirawat hanya rusak, beli tidak dirawat, beli makanan busuk segala basi. Kalau enggak perlu kau hadiahkan sama orang atau kau jual. Jangan kau beli barang akhirnya rusak, itu namanya buang-buang harta. Jangan bilang ini uang gua, enggak, ini uang gua tapi kau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kau dapatkan, ke mana kau habiskan. Dan Allah tidak suka idha'atul mal. Antum bayangkan di antara sunnah Nabi SAW kalau makan dijilat jari, faham? Supaya kalau sisa makanan kita makan, supaya tidak buang-buang harta. Artinya kalau kamu tidak makan kasih orang miskin, jangan kau yang di tangan aja dicuci, padahal ini masih bisa dimakan. Agar kita mensyukuri nikmat makanan. Ya. Ini malah buang-buang harta, jumlahnya banyak dibuang-buang, ini tidak boleh. Baik, sampai sini saja. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.